Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kaifa ta'khuzunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Wa qala rasulihil karim, khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allamah. Wa qala al-mu'allif wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i wal salihin wal sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir al-Jilani wal Ghazali wal awliyatil sa'afil Jawa wal mufassirin wa muhaqqiqin wal mutasawwifin wal 'arifin billahi rabbil alamin, khususan mu'alif hazal kitab Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Abdul Rahim, mu'alif kitab Rawa'i'ul Bayan fi tafsir ayatil ahkam, Syekh Ali As-Sabuni, mu'alif kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab, Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa furu'ihim wa usulihim wa ghafarahum rahimahumullah syai'un lillah wa lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Langsung kemawon yang punya pegang kitab halaman 51 surat An-Nisa ayat 21 kalau enggak salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kaifa ta'khuzunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Di ayat sebelumnya Allah memberikan peringatan, warning kepada orang yang ingin mengganti istrinya, menceraikan istrinya. Nek wis gak seneng terus pingin awakmu cerai, padahal dulu pernah memberikan harta yang banyak berlimpah, baik ketika dalam bentuk mahar maupun pemberian-pemberian ketika dalam rumah tangga. Asal itu pemberian. Mungkin lagi sayangi ambek bojone tukokno mobil, tukokno omah, maka jangan sampai diminta kembali, karena orang yang meminta kembali itu apa yang sudah diberikan kepada istrinya itu di dalam ayat Al-Quran dianggap sebagai buhtanan wa isman mubina, dosa besar. Makanya hati-hati lah. Bagi para suami, makanya nyambung sama ayat Al-Quran itu satu kesatuan, nyambung sama ayat sebelumnya. Wala tu'tus sufaha,
sebagai seorang suami ojo ngapunten rada bocoran suami, ibu-ibu ngapunten ya. Ketika mempunyai istri yang tidak bisa mengelola hartanya, wis ngerti bojone iku tukang blonjoan, wis ngerti bojone iku seneng chattingan, wis ngerti bojone iku sosialita, kuwabe duwike dilukno, kuwabe hartane atas nama bojone. Namanya ibu-ibu sosialita sing suka yo akeh. Lah kok misalnya suatu saat ada something happen, duit yang diberikan kepada istri yang sosialita ini diminta kembali, ya nggak boleh. Itu udah diatur ambek Al-Quran. Walaupun ngapunten karena jarang kita kaji, lewat. Banyak orang, dan ini sering loh, ngapunten sering terjadi loh, sering terjadi. Wis bondone wis kadung dilukno kabeh, ternyata terjadilah sesuatu, akhirnya banyak yang diminta kembali, gak boleh. Nah, argumennya Allah Subhanahu wa taala dalam sini, wa kaifa ta'khuzunahu, wa kaifa ta'khuzunahu, lan hale kaya apa ta'khuzuna jupuk maneh sapa sira kabeh hu ing harta yang tadi sudah diberikan kepada istrinya, waqad afdha, lan temen-temen wus persepen sapa ba'dukum sebagian sira kabeh ila ba'din maring sebagiane. Kita cek di mufradatnya, afdha. Afdha itu asalnya wasola, sampai, wa asluhu lan asale kalimat afdha iku minal fadha'i, saking kalimat fadha, allazi huwa kang utawi maknane fadha iku as-sa'atu luas minal ardi, saking bumi. Fadha itu makna asalnya bumi yang luas. Kalau bahasa sekarang, fadha itu luar angkasa, sesuatu yang luas kosong. Bahasa kasarane makanya dimaknani persepen, seakan-akan dunia itu tidak ada yang lain kecuali berdua. Wasola afdha qala dawuh sapa pengarang kitab fil lisani ing dalam kitab Lisanul Arab, wa afdha fulanun, maksudnya ketika afdha sapa fulanun ila fulanin ay wasola, tegese sampai sapa fulanun ilahi maring fulan. Maksudnya ketika kalimat afdha berarti seseorang sampai kepada seseorang yang lain. Nek lanang padha lanang gak masalah, tetapi ketika afdha ini lanang ambek wedok, ini yang jadi masalah. Bahasane wa qad afdha ilaikum. Wa asluhu utawi asale iku ana sak temene wong iku soro dadi sapa wong fi furjatihi ing dalem kelonggarane wong, wa fadhaihi lan keluasane wong. Wal fadha utawi fadha iku al makan panggonan, al wasi'u kang luas, minal ardi saking bumi. Wa qala lan dawuh sapa al Jauhari, Imam Jauhari. Ini sebenarnya cetakan kudu bukan di bawahnya afdha, tetapi minggir. Afdha karena masih satu makna di atas. Afdha sapa ar-rajulu ila mraatihi, ketika ada kalimat afdha ar-rajulu iku ay basyara, tegese berhubungan ketemu kulit. Jadi ketika afdha itu berarti bukan cuma persepen tok, tapi kulit ketemu kulit. Wajah ma'alan menggauli sapa rajul ha ing imro'ah.
Kembali ke ayat. Wa kaifa ta'khuzunahu wa qad afdha ba'dukum. Bagaimana kamu mengambil sesuatu yang sudah pernah kamu berikan, padahal kamu itu sudah melakukan sesuatu terhadap istrimu. Wa akhadna, dan lan njupuk sapa wadon mingkum saking sira kabeh mitsaqon ing perjanjian ghalidhon kang kuat. Mitsaq kon ghalidhon di sini. Oke, mitsaqon kita kembali ke maknanya ay ahdan, tegese perjanjian, syadidan kang kuat, muakkadan kang den kuati. Wahwa utawi misak iku akdun nikahi, akad nikah, allazi robato kang nyancang az-zaujaini ing suami istri biribatin kelawan cancangan syar'iyyin kang bangsa syarak muqaddasin kang den suciaken. Ini mungkin perlu kalau orang-orang yang mau nikah atau dalam wasiat pernikahan itu yang perlu ditekankan. Mohon maaf, pernikahan itu mitsaqon ghalidhon, perjanjian yang bukan hanya disaksikan oleh yang hadir, tapi disaksikan oleh yang ada di langit. Perjanjian yang di muqaddas. Jadi ketika orang akad nikah itu ya wis kudu niat. Kenapa banyak terjadi perceraian, terjadi enggak karu-karuan? Karena tidak menyadari bahwasanya akad nikah itu adalah mitsaqon ghalidha. Itu yang mungkin perlu selalu harus diulang-ulang, dan sebenarnya yang dibaca khutbah nikah itu selalu dibaca, cuma di bahasa Arab. Itu khutbah nikah yang biasa dibaca itu kan khutbahnya Kanjeng Nabi ketika di pernikahannya Siti Fatimah. Itu yang dibaca di khutbah nikah. Tetapi sayangnya kadang tidak dijelaskan, cuma dibaca bahasa Arab dengan suara yang indah, tetapi kurang dijelaskan. Ini ke babak selanjutnya. Wala tangkihu lan ojo nikahi sapa sira kabeh ma ing wong wadon nakaha kang wis nikahi sopo abaukum piro-piro bapak siro kabeh minan nisa'i saking piro-piro wong wadon. Bayane mah minan nisa'i saking piro-piro wong wadon illa ma kejaba kejadian kot salafa kang wis lewat sopo apa ma innahu sak temene ma perbuatan iku kana ana apa mah iku fahisyatan. Salaf ai maknane iku fahisyatan, perkara kang jemberaken, perkara yang jelek, wa maktan lan kebencian, wasa alan elek apane sabilan dalane. Ayat di atas di ayat 19 itu kondisi orang Arab sebelumnya, wanita itu diwaris. Kemarin kita jelaskan diwaris. Diwaris itu artinya apa? Ketika bapak punya istri yang masih muda dan cantik, itu langsung diambil tanpa akad nikah ataupun akad nikah dengan mahar melok bapak itu waris. Ini beda lagi. Sudah ada mulailah orang Islam sudah mulai
ngerti, mulai ada kemajuan, mulai beradab ketika orang Arab Mekah Madinah mulai beradab. Mereka sudah tidak melakukan waris ini, tetapi berubah, dinikahi dengan mahar. Maka ayat ini turun seakan-akan memang satu rangkaian, bisa jadi selisihnya itu tahunan. Ayat ini tuh disusun beda cuma sekian detik kalau kita baca, tapi kejadiannya itu bisa tahunan. Pertama, tidak boleh diwaris dulu. Oke, kalau nggak boleh diwaris berarti boleh dinikahi. Ibu tirinya itu boleh dinikahi. Akhirnya dinikahi. Setelah kejadian, baru setelah sekian tahun kemudian, baru bahkan dinikahi pun nggak boleh. Wala tankihu ma nakaha abaukum, dan jangan menikahi ibu tiri kalian illa ma qad salaf, kecuali apa yang sudah pernah terjadi. Artinya mungkin kan tadi dibahas asalnya waris. Oke, mereka tidak mewaris, menikahi. Ketika menikahi seperti ini sudah pernah terjadi, itu dulu dosa. Dulu nggak dosa. Begitu ayat ini sudah turun, berarti yang lama itu gak popo, ceraikan. Jadi tidak dianggap, dalam tanda kutip itu tidak dianggap dosa, diampuni illa ma qad salaf. Kenapa menikahi ibu tiri itu fahisyah wa maktan wasa'a sabila? Tiga sifat yang berat. Ada yang salah seorang penafsir itu memberikan fahisyah ini dari sudut kejiwaan. Jadi orang menikahi ibu tirinya itu secara kejiwaan itu sudah jelek. Wa maktan, bendu nek bahasa nune, murka dari Allah. Agama juga jelek. Wasa asabila, dan jelek perjalanannya dalam lingkungan pun itu juga jelek. Artinya orang yang menikahi ibu tirinya itu benar-benar sangat tercela. Dulu banyak terjadi. Kemarin tempat saya buka kitab tafsir Al-Qurtubi, diriwayatkan sama Imam Al-Qurtubi itu, yang saya baca itu kalau enggak ada 5 atau 6 kasus tahu namanya. Imam Al-Qurtubi itu sampai di tafsir itu tahu si A menikahi si B dan sebagainya. Contoh lagi, ini menikahi ini, itu sudah terjadi dulu di zaman awal Islam periode pertama pernah terjadi. Sudah, habis ini kita bahas ke mufrodatnya. Mufrodatnya salafa aimado, tegese salafa aimado tegese lewat, wang kodo lan habis, yang sudah terjadi terjadilah. Wassalafu utawi makna salaf iku man wong takut dama kang wis disi sapa man bayane minal aba, saking pira-pira bapak, wazawil qurba lan pira-pira kerabat. Salaf pada makna asalnya adalah nenek moyang kita, baik orang tua, kakek, ataupun kerabat-kerabat kita. Itu bahasa Arab dasarnya adalah itu. Zaman sekarang salaf digunakan adalah orang-orang, para ulama yang sudah generasi pertama, generasi sahabat,
generasi tabi'in dan tabi'in. Di kalangan pesantren, salaf adalah kitab yang masih menggunakan metode pembelajaran klasik. Ngaji kitab kuning model kita ini masih dianggap metode pembelajaran salaf. Fahisyah yang dimaksud tadi apa? Al-fahisyah fil lughati ing dalam bahasa iku an nihayatun notok fil qubhi ing dalam olone. Jadi innau kana fahisyatan jelek. Notok bukan jelek tok. Notok jelek, Jember. Jember itu bukan sebelahnya Banyuwangi. Jember itu apa bahasa Gilani, benar. Bahasa Suro Sidoarjo ini Gilani. Sumiyat diarani fahisyatan ing fahisya li annaha krana sak temene fahisya iku tanahat notok fil qubhi ing dalem ala wasyanaati lan kalau manan itu serem itu menggilani, menjijikkan. Fahisya itu menjijikkan, berarti kan secara emosional melihat itu sudah secara emosional itu sudah perbuatan yang sangat menjijikkan. Wa maktan itu apa sih? Aslul makti iku al bughdu, bendu, murka. Min makatahu dari kalimat makatahu iza abghadahu tatkalane bendoaken sapa apa mahu ing wong. Pun ini baru pertama yang diharamkan untuk dinikahi adalah ayat yang terpisah. Kenapa terpisah? Karena pernah terjadi dan banyak sehingga menikahi ibu tiri agak dipisahkan. Baru diulang lagi di ayat selanjutnya agak panjang. Hurrimat den haramaken alaikum ing atase sira kabeh sapa ummahatukum ibu sira kabeh dan ke atas ibu mbah wa banatukum lan pira-pira anak sira kabeh. Ada yang mungkin terbayang mosok mungkin wong nikahi ibu dhewe Dayang Sumbi itu mau dinikahi sama siapa? Tangkuban Perahu, Sangkuriang itu mau menikahi ibunya sendiri. Bukan hal yang tidak mungkin. Ada seorang ibu yang masih gak ngerti mempunyai apa, cantiknya masih muda terus, dan kebetulan anaknya terpisah. Bukan hal yang tidak mungkin. Wa banatukum lan anak wat pira-pira anak wadon sira kabeh. Wa akhawatukum lan pira-pira dulur sira kabeh. Di dalam tafsir Al-Qurtubi kalau nggak salah, yang pernah kelompok yang masih menikahi putrinya zaman era Nabi itu orang Majusi. Orang Majusi penyembah api itu ada sebagian yang melaksanakan praktek pernikahan menikahi putrinya sendiri. Wa akhwatukum dan piro-piro dulur wadon sira kabeh. Ini pernah juga terjadi. Kalau yang pernah nonton film Gladiator, Romawi itu pingin menikahi dulure dhewe. Yang pernah nonton film Gladiator itu pernah terjadi. Wa ammatukum lan piro-piro bibik sira kabeh. Bibik saking bapak. Kalau dalam bahasa Arab dari ayah namanya ammah, wa kholatukum lan bibik dari ibu namanya kholah.
Wa banatul akhi lan pira-pira anak wadone dulur alias ponaan. Wa banatul ukhti lan pira-pira anak wadone dulur wedok sama ponaan. Wa ummaha dari keluarga jalur nasab, ibu, anak, saudara, bibi, ponaan. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu lebih simpel. Wa ummahatukum. Nah, ini baru dari jalur persusuan. Wa ummahatukum lan pira-pira ibu sira kabeh allati arbokna kang wis nyusui sapa ummahatukum kum ing sira kabeh. Ibu persuson juga tidak boleh dinikahi. Di Jawa sepertinya jarang terjadi. Kalau di Arab era Nabi itu umum ketika Nabi sendiri disusui oleh Siti Halimah As-Sa'diyah. Wa akhwatukum lan pira-pira dulur wadon sira kabeh minar radhaati saking dulur persuson. Mungkin orang Arab detil catatannya, yang nyusu bareng di Siti Halimah As-Sa'diyah itu siapa saja. Makanya banyak riwayat tentang Nabi ketika dibelah dadanya itu yang meriwayatkan adalah saudara perempuan Nabi tunggal suson. Jadi bukan orang dekat Nabi di suku Quraisy, tetapi justru di suku Bani Sa'ad. Wa ummaha. Nah, dalam Al-Quran dulur persuson yang satu persuson yang diharamkan itu cuma dua, ibu sama saudara persuson. Tetapi hadis menjelaskan, memberikan penjelasan bahwasanya apa yang haram dengan nasab juga haram dengan saudara persuson. Anaknya ibu ponaan bibi persuson juga haram. Ini dari hadis yang menerangkan. Kalau ayat cuma dua ini. Terus ini hubungan perbesanan. Siapa saja wa ummahatun nisaikum lan ibuke bojo sira kabeh. Mentang-mentang ibuke lho kok luwe ayu timbang anake, wis mari nikah pingin dicerai, anake dicerai kawin ibuke, enggak boleh. Wa roba ibukumul lati fi hujurikum lan pira-pira bocah wadon kang sira didik allati fi hujurikum kang ana ing dalem pangkonan sira kabeh min nisaikum saking pira-pira wadon sira kabeh allati dakhaltum kang wus dukhul kang wus berhubungan suami istri sapa sira kabeh bihinna kelawan nisaikum. Anak tiri jadi kawin ambek ibuke, terus delok anake kok wis gede, wis dewasa, ayu. Jika sudah ibuke wis digumbuli, maka anake gak boleh dinikahi. Tapi nek ibuke durung digumbuli, durung diapak-apakno, pas akad nikah qabil tu nikah lu anake luwe ayu, mari qabil tu nikah tak cerai aku nikah anakmu, boleh kalau anak. Tapi kalau ibu mertua begitu akad nikah ambek anake, ibuke langsung jadi muhrim, jadi muhram atau mahram. Begitu akad nikah ibu mertua sudah nggak boleh dinikahi. Tetapi anak tiri
masih boleh dinikahi asal belum terjadi hubungan. Fa illam takunu mongko lamun ora ana sapa sira kabeh iku dakhaltum berhubungan melbu sapa sira kabeh bihina kelawan nisaikum fala junaha mongko ora ana dosa alaikum ing atase sira apa nikah alaikum ing atase sira kabeh. Maknanya robaibukum, tadi robaibukum apa sih? Robaib itu jamak robibah, jamaknya kalimat robibah. Wahia utawi robibah iku bintul mar'ati, anake wong wadon min zaujin saking bojo akhir kang liya. Jadi ketika menikah duwe anak yang dari anak tiri lah, sekarang daripada ruwet-ruwet, anak tiri itu robibah. Sumiyat den arani sapa bintul mar'ah bizalika kelawan mengkono robibah li annaha krana sak temene bintul mar'ah iku tatarobba den didik fi hijri zauji fi hajri zauji ing dalam pangkone bojo. Fahiya mongko utawi robibah iku marbubatun kang den didik. Fa'ilatun dari kali wazan fa'ilah bimakna maf'ulah. Wazane fa'ilah, wazane robibah tetapi maknane marbubah. Robibatun ay marbubatun. Hujurikum al hujru utawi hujur bil fathi al hajru bil fathi kelawan fathah wal kasroti lan kasro hajru aw hijru iku al hadnu maknane gendong wa huwa utawi hadn iku makanuma panggonane barang yahjuru kang mangku sapa hu ing mas sapa al insanu menungso wa yahutulan ngliputi hu ing makan baina adudaini ing dalam antarane lengan atase wa sa'idaihi lan lengan bawahi. Jadi maknane hadn itu gendong arek dipangku dipeluk itu hadn. Wa yuqalu lan den arani fulanun utawi fulan iku fi hijri atau hajri fulanin ing dalem pangkone fulan ai kana fihi kata fihi tegese dekapane kana fihi tegese dekapane wong wa riayatihi lan pangroksane wong wa fi tarbiyatihi lan ing dalem pendidikane wong. Artinya ketika ada makna bahasa Arab si A di dalam pangkonane si B itu artinya dia sedang dirawat, itu bahasa Arab ini. Wasabab utawi sebab fi hazil isti'arah ing dalam iki kalimat isti'arah. Isti'arah itu meminjam kata. Nggak ngerti apa bahasa Indonesia itu apa bahasa, kurang pinter saya berbahasa Indonesia. Dulu bahasa Indonesia gak tahu iso apalah namanya minjem nama itu loh. Iya ditinggali terus guru nih ada hiperbola gitulah pokoknya apalah saya nggak tahu. Jadi isti'arah itu meminjam bahasa ini seharusnya digunakan untuk bahasa ini, itu namanya isti'arah. Ya yo mungkin bukan paribasan kan isbuh ikulah pokoknya isti'arah. Iku anna kullaman sak temene wong sak ben-saben wong robbah kang didik sapa wong tiflan ing bocah ajlasa ngelungguhaken sapa wong fi hu ing tiflan
fi hijrihi ing dalam pangkone. Orang kalau didik itu bahasa Indonesia itu bahasa Jawa. Orang ketika menikah itu kan ngaranine apa? Rabi. Rabi itu pendidikan. Jadi maksudnya wong Jawa iku ketika wong lanang ngerabi iku yo didik bojone. Itu maksudnya ngerabi. Ini sama rabi roba ini orang umumnya nek didik anak iku dipangku. Maka kenapa hijr itu digunakan makna mendidik. Fasoro mongko dadi apa al hijru pangkon iku ibarat anit tarbiyati saking mendidik kama yuqalu kaya barang yuqalu kang den ucapaken apa ma fulanun utawi fulan iku fi haldonati fulanin ing dalem dekapane gendongane fulan wa asluhu utawi asale hadden hidonah iku minal hadni saking hadden. Jadi maksudnya haldonah itu sekarang digunakan makna mengasuh. Asuh itu kan asalnya kan mendidik itu kan. Itu bahasa Arab dan bahasa Indonesia ada perbedaan bahasa yang tradisi yang jauh, tetapi ini dijelaskan di sini biar satu pemikiran. Al-Quran itu begitu. Mungkin bahasa Indonesia beda, tetapi maknanya kurang lebih sama. Menikahi anak tiri jika istri belum, belum diapa-apakno boleh, nek wis diapa-apakno tidak boleh dinikahi lagi. Artinya setelah diceraikan, bukan karu-karune digaro gak boleh. Jadi begitu ngelihat anak tirinya ayu terus diceraikan pindah nang anake itu boleh. Wahalailu abnaikum lan mantu sira kabeh timbang anake anak lanang sira kabeh alias mantu sira kabeh allazina min aslabikum kang saking nasab sira kabeh saking keturunan sira kabeh. Di sini maknanya dakhaltum bihinna. Dakhaltum kang wis dukhul sapa sira kabeh bihinna kelawan nisa ibu irang qala dawu fil qamus ing dalam kamus. Wa dakhala lan makna dakhala bimroatihi iku kinayatun kinayah anil jimai maknane saking hubungan suami istri. Wa ghalabalan umum akeh apa istimaluhu menggunakan kalimat dukhul fil wad'i ing dalem hubungan suami istri al halali kang halal. Kalimat dukhul dalam bahasa Arab atau dalam bahasa itu jika melakukannya dengan istri. Jika dengan orang lain tidak disebut dukhul. Wal mar'atu lang wong wadon madkhulun biha kang den dukhul. Wa minhulan iku setengah saking makna dukhul bimakna wad'i iku ad-dukhlatu lailatiz zufafi dukhul di waktu malam pertama, malam pengantin. Di Arab bahasa kasarane, di Arab itu ada tradisi malam pertama itu sudah harus terjadi hubungan. Nah orang Arab ngarani nek wis hubungan malam pertama wis dicoblos sama malam pertama itu wong Arab nyebutnya ad-dukhlatu lailatuz zufafi. Ini bahasa tradisinya orang Arab.
Wa halailu abnaikum lan mantu sira kabeh allazina min asrabikum kang saking nasab sira kabeh. Artinya ada mantu tapi bukan dari nasab. Misale nikah sama janda punya anak laki-laki, itu kan bukan satu nasab, punya anak laki-laki. Lah anak laki-laki ini itu nikah, berarti kan ini mantu tapi bukan nasab, mantu tapi bukan kandung. Nah, bahasa kita mantu yang min aslabikum saking nasab alias kandung sira kabeh, yang satu kandung. Ada lagi yang tidak boleh, wa antajma ulan yen to ngumpulaken sapa sira kabeh bainal ukhtaini ing dalam antarane dulur loro. Mbak Yu ambek adike dinikahi bareng itu enggak boleh. Nek gantian, nek bahasa ngeduni setelah Mbak Yuni meninggal mudun boleh, setelah satu meninggal atau dicerai boleh. Yang enggak boleh dikumpulkan. Pernah terjadi adalah kejadian menikahi kakak dan adiknya. Di hadis disebutkan juga tidak boleh mengumpulkan seorang wanita ambek bibie, ponakane sak bibie dinikahi diwayu, itu juga nggak boleh. Ilama qad salaf kejaba perkara qad salafa kang wus disii apa ma. Artinya ini dulu di awal atau Islam periode pertama pernah terjadi menikahi kakak dan adik atau ponakan ambek bibie. Innallaha sak temene Gusti Allah iku kana ana sapa Gusti Allah iku Ghafurun maha ngapura rahiman tur maha welasi. Dihabiskan ayatnya, waduh, oke. Wal muhsanatu minan nisa'i wal muhsanatu, oh ya, wa halailu tadi. Halail maknanya zaujat, pira-pira bojo. Halail itu jam'u halilatin, jama'i halilah, sumiyat dan arani sapa zaujat bizalika kelawan mengkono halilah li anna krana sak temene halilah iku tahillu halal sapa halilah li zaujiha maring bojone halilah, wa yahilulan halal sapa zaud lah maring halilah. Fa kullu minhuma mongko saben-saben mengkono zaud lan zauja iku halalun halalil akhari maring liyane. Wa yuqalu lan den ucapaken di zauji maring bojo halilun halil. Yang ngetop di kalangan zaman sekarang harim. Padahal yang harus kalau mengikuti Al-Quran itu halilah. Itu siapa? Itu harim ana itu biasa. Ya orang Arab itu nyebutnya harim. Itu harim ana. Nek delok ini justru halilah yang benar, bukan harim. Itu halilah ana itu. Kalau misalnya antum pingin menggunakan bahasa Arab yang rada gaya gitu, siapa itu halilah. Loh, tapi benar berdasarkan Al-Quran harim itu malah yang gak umum, yang benar itu halilah, mergo halal. Wal musonatu yang dihalalkan juga, wal musonatu lan piro-piro wadon kang muhson kang wis duwe bojo, bayane musonat minan nisa'i saking piro-piro wadon, ilama kejaba wadon malakat kang duweni apa aimanukum,
tangan sira kabeh. Ini ta. Wal kitaballahi alaikum. Ngapunten tak cek kok rada kuatir salah cetak. Kita Mas mergo Al-Qur'an ini kuatir salah saya. An-Nisa ayat 24. Illa kitaballahi alaikum. Oke. Kitaballahi merupakan hukum Allah alaikum ing atase sira kabeh. Menikahi orang yang sudah dinikahi itu enggak boleh. No bojone wong dinikahi enggak boleh, illa ma malakat aimanukum, kecuali budak ini mungkin dulu ya, sekarang enggak. Budak sampean punya budak perempuan wis dinikahi, itu masih boleh dinikahi kalau melihat ayat ini. Nanti kita lihat hukumnya. Wa uhilla lan den halalaken lakum maring sira kabeh ma ing wong wadon waro azalikum ing dalem burine mengkono-mengkono kabeh. Selain itu halal untuk dinikahi. Antabtahu ing yen to golek sapa sira kabeh bi amwalikum kelawan harta sira kabeh musinina maknane ay muta'affifina. Wal musonat utai musonat, yakni maksudnya musonat dalam ayat ini iku zawatul azwaji piro-piro wong wadon kang wis duwe bojo. Wa aslul ihsan utawi asale kalimat ihsan fil lughati ing dalam bahasa iku al man'u nyegah. Wal hason bil fathai kelawan di fathah iku almar'atu wong wadon al afifatu kang nek bahasa kita itu wong wadon kang apik, wong wadon kang terjaga. Makanya saya sempat pernah bahas sama kalimat musonat. Saya pernah memaknai musonat itu dalam ayat ini adalah wanita yang sudah punya istri, punya suami. Dalam ayat yang lain, kalau nggak salah bahas masalah menikahi ahlul kitab, sama musonat adalah wanita yang baik. Termasuk ada hadis yang jangan sampai menuduh wanita yang muson, anak bisa dimaknani dua, wanita yang afifah, wong api-api, wong wedok api-api dituduh zina, itu bahaya sekali. Atau wanita yang sudah berkeluarga, punya suami dituduh zina, itu dosa sangat-sangat besar. Ono wong wedok wis duwe bojo apik sisan, sampeyan tuduh iku ngono iku, waduh masyaallah dosane saarat. Hati-hati. Biasanya bapak-bapak insyaallah gak, ibu-ibu biasanya ngapunten lho Bu, biasanya waduh iku duwe simpenan iku, itu ngapunten dosane kewede. Ada pernah kita baca hadisnya. Muhsinina maknanya muhsinin ay muta'afifina, menjaga diri ani zina, saking zina. Muhsinina berarti kang jogo saking zina, ghairu musafihina kang ora safah ini di sini maknanya zina. Musafihina
as-safah wal musahafa iku al-fujuru lacut wa aslu utawi asale safah fil lughati ing dalam bahasa iku minas safahi saking safah wa huwa maknane safah iku asobu ngesoaken. Qala dawuh sapa Gusti Allah taala audaman masfuhan uta getih kang den soaken wa yuqalu lan diucapaken fulanun utawi fulan iku safahun kang ngesoaken ai safakud dimai kang tukang ngalirkan darah. Ketika ada orang disebut safah itu al-guju, raja tega. Wasumyalan dan arani apa azina zina safahan ing safah li anukron safahan ing safah li anukron sak temeni zina iku la gharad ora ono tujuan li zina maring zina illa sabhin nutfati kejaba ngesoaken mani. Jadi safah di sini uang nek ke ya zina itu tujuannya apa? Ya gak ono tujuan liya, ya pengin ngetokno tok wis. Gak ada niat untuk menjaga hubungan, gak ada. Golek anake ya gak ono. Maka musafina ghair musafina ora kang lacut utawa orang kang zina. Famastamtatum, fama mongko utawi wong wedon istamtatum kang wus seneng-seneng sapa sira kabeh bihi kelawan ma minhunna saking wong wadon faatu mongko nekaaken sapa sira kabeh hunna ing wong wadon ujurahunna ing pira-pira upahe wong wadon fardhotan kelawan fardu alias maharnya wala junaha lan ora ana dosa alaikum ing atase sira kabeh fima ing saking ing dalem barang taradhaitum kang padha ridho-ridhoan sapa sira kabeh bi kelawan mah mim ba'dil faridhati saking sausi nentokno mahar. Innallaha satamene Gusti Allah iku kana ana sapa Gusti Allah iku aliman maha ngaweruhi hakiman tur maha bijaksana. Maksude di kita itu karena mahar gak mahal rata-rata halan nikah kita mahar jarang qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahri ngutang gak pernah ada setahu saya, tapi boleh ngutang itu boleh, mahar diutang itu boleh. Nah ayat ini dia nek wis ditentokno mahari dan wis berhubungan yo bayaran rek mahari masih yo nyicil, kecuali ternyata sing wedok wis ditentokno kadang-kadang mahar itu kan menentukan status sosial. Di kita alhamdulillah tidak ada membahas masalah mahar yo wis mahar kadang-kadang mek gaya-gayaan 2 juta 2.240.000 nah misalnya hanya itu. Nah di wilayah-wilayah tertentu ada standar mahar itu menjadi status sosial. Nek wong wedok dilui mahar misalnya standare iku 20 juta, bayare mek 2 juta tok. Itu koyok-koyok ya Allah wong wedok gak diregani rek. Itu ada di wilayah tertentu. Maka kadang agar standar status sosialnya tidak jatuh, baik suami maupun istrinya ini ditentukan sesuai dengan standar status sosial. Pinten mahari 20 juta. Tapi wong loro iki padha-padha senenge. Begitu wis nikah, ridho wis Mas gak usah dibayar, aku ridho. Boleh. Maksudnya ngoten kurang lebih. Pun nanti asbabun nuzul dan sebagainya di pengawasan selanjutnya mbok menawi ada pertanyaan, mohon maaf pas mek bahas kita membaca ayat tok saat ini. Jika ada pertanyaan monggo.
Ayo. Ya kebetulan tidak ada bahas hukum yang panjang. Monggo. Nanti pertama itu menerangkan bahwa kalau seorang ibu dinikahi sudah dikumpuli, tidak boleh menikah dengan anak tirinya. Tapi terakhir Ustaz bilang kalau sudah cerai boleh. Itu ada maksudnya, itu saya kurang jelas itu yang benar yang mana, karena tadi ada keterangan itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah ada pernikahan antara suami dan istri, itu kan katanya tadi suami itu sebagai pendidik dari seorang istri. Kalau seorang istri misalkan melakukan kesalahan atau apa, lah itu tanggung jawabnya siapa? Karena itu tanggung jawabnya pendidik. Setelah itu, dan ada juga istilah kalau misalkan seorang istri itu di apa ya, di istilah ada yang seorang istri yang tidak soleha atau apa gitu ya, ya pokoknya sejenis lah tidak soleha. Padahal soleha atau tidaknya seorang istri itu kan berpengaruh besar dengan pendidikan seorang suami. Dan ada juga sebuah ayat yang katanya di neraka itu banyak dihuni oleh para istri-istri yang tidak soleha kepada suami. Nah itu bukankah semua itu ada sebab nuzulnya? Nah, kenapa seorang istri tidak soleha? Apakah bukankah itu ada kaitannya dan tetap dengan pendidikan seorang suami? Mohon penjelasannya dan diterangkan secara gamblang. Aduh, apa tirek? Oke, pertanyaan pertama mungkin karena sambil loncat-loncat. Yang pertanyaan pertama yang saya maksud, ketika seseorang menikahi ibunya belum dikumpuli, baru qabil tu nikahaha wa tazwijah, durung belum diapa-apa lho kok delok anake meluwing rek, luwih glowing, baru akad nikah, belum berarti belum diapa-apakan, baru qabil tu nih glowing, wis tak cerai, tak nikahi anakmu, itu boleh. Yang enggak boleh kalau sudah nikah qabil tu nikahaha, malam pertama wis lapo-lapo anake kae teko Kalimantan, wih kepingin dinikahi, sudah tertutup. Itu maksudnya. Kalau sudah diapa-apakan, sudah bahasa di dalam bahasan fikih itu bahkan tidak perlu sampai berhubungan. Ini dakhaltum itu ya, dakhaltum sudah harus sampai hubungan suami istri. Maka sudah tidak boleh dinikahi. Tapi kalau belum diapa-apakan masih boleh. Yang kedua, memang rabi dalam bahasa, tadi saya menggunakan rabi bahasa Indonesia, memang tugas suami untuk mendidik istri. Golek wong wedok solihah langsung belum tentu bisa jadi solehah ketika menikah. Sepurane sampean santri golek bojo santri belum tentu ideal. Kenapa? Podo pinter ya Pak, engkau membahas masalah ini gak oleh geger, boleh adu basul masail. Ayo cak, kitabe aku ngene, aku ngajine Fathul Muin sampean manhajut tulab, belum tentu sholihah ketika menikah antara nih santri ambek santri, belum tentu. Tergantung lagi-lagi bagaimana merubah orang yang mungkin awalnya orang yang tidak ngerti agama, belum tentu nggak sholihah. Orang yang pengetahuan agamanya masih rendah tidak selalu dinamakan nggak sholihah.
Selama ini bahasa kita solihah iku bunyai sing ngerti kitab, ngerti hukum, ngaji itu solihah. Tidak. Solihah itu ya pokoknya solihah itu yang nglakoni perintah Gusti Allah ambek manut bojo. Nah, kadang-kadang karena perbedaan keluarga, perbedaan lingkungan, perbedaan pendidikan, ini susah ngerubah, menyamakan yang satu ke lor, satu kidul agar ketemu di satu titik. Ini kadang, dan bukan saya ngomong kadang, hampir pasti susah. Tidak selalu bisa diselesaikan dalam 1 tahun, bisa jadi 10 tahun agar bisa ketemu di titik yang sama. Makanya kudu podo sabare, sing lanang sabar, sing wedok yo sabar. Saya contoh cerita, saya biar enggak dowo-dowo cerita dari keluarga saya saja. Istri saya juga sering protes. Nek ngaji rek nang jobo, bojone gak tahu dikandani. Iya, istri saya juga merasa butuh. Makanya kadang-kadang kalau saya memberikan itu biasanya kalau habis maghrib, kalau susahnya kalau seorang suami sadzen gini, ibu memimpin zikir, memimpin ngaji, sehingga kadang-kadang istrinya misalnya, mohon maaf, insya Allah enggak, kurang waktu untuk dikasih pelajaran. Nah, kalau ini contoh, kalau saya pribadi daripada mencontohkan orang lain yang saya belum tentu tahu, kalau saya biasanya habis maghrib tidak ada jadwal, tidak ada apa-apa, nyemak istri saya ngaji. Istri saya ceritakan, istri saya itu lidahnya sudah dididik bahasa ngajinya wong Jakarta. Ngapunten, lidahnya neku wiwu walaupun karepe mau sama. Karepe padha, dawane dipadakno. Susah. Wis kadung ketekuk sama dengan dulu Kiai Zainuddin MZ. Kalau baca a'udzu dia nggak bisa zal, tapi a'udzu. Lu kiai kok ngono? Iki wurek neku jarene anu. Saya maunya sama dengan sampean itu, tapi nggak bisa. Nah, ini contoh. Nah, ketika habis ngaji, sering saya benarkan panjang pendeknya, makhrajnya. Habis itu saya jelaskan ayat yang baru dibaca. Ayat tadi menerangkan ini sekilas. Kadang kalau bercerita, kalau bahas hukum. Waktu untuk istri dalam pendidikan saya bisanya cuma habis maghrib. Kalau bisa, tidak selalu, tidak harus ustadz sih. Yang ngaji biasa kata sejenengan mungkin pas caklut ngaji. Ini sering saya sampaikan di pengajian malam minggu, dulu sering sampaikan, Pak, malam Ahad malam itu, Pak, kalau bisa nanti pulang yang disampaikan di pengajian itu sampai nonang bojone. Itu dulu sering saya sampaikan, sampai nonang bojone. Sebisa yang dia nangkape. Aku manglo diceritani ustad ngini, sehingga akan terjadi komunikasi. Satu, menyampaikan ilmu, dan ketika disampaikan ilmu yang habis ngaji, insya Allah justru nambah ilmu nih. Memang ngapunten, ini kelemahan bapak-bapak dan kelemahan kita semua ya, diakoniai Pak, diakoniai kita kurang mendidik istri dengan alasan apapun itu salah. Sepurane Bu,
sepurane kita itu salah alasan apapun, ketika kita tidak bisa mendidik, mengajari istri alasan gak ono waktu, kami akui sebagai seorang suami itu salah benar. Kita salah, kita akui salah, walaupun alasannya akeh. Mono ae gampang golek alasan itu paling gampang. Syarat-syarat nek gak ono kulaan kok gampang masalah alasan. Tapi terus terang itu salah. Kalau saya sering mencontohkan ke istri saya sama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Siti Aisyah itu kan masih kecil, mempola itu dari awal. Apakah waktu Nabi ngajari Siti Aisyah full? Tidak. Seluruh waktunya untuk ngajari Siti Aisyah? Ya tidak. Hanya di dalam rumah tangga, dan dalam rumah tangga seserawungan sehari-hari itu adalah pendidikan yang paling dahsyat. Maka Siti Aisyah sepeninggal Rasulullah adalah gudangi ilmu, walaupun gak pernah ikut ngaji langsung ke Rasulullah. Gudangi ilmu ya Siti Aisyah, tidak diajari secara langsung, mungkin hanya menyempatkan 1-2 kesempatan per hari untuk ngajari Siti Aisyah, ngaji Al-Quran dan sebagainya. Tetapi secara keseluruhan waktu Rasulullah itu habis untuk ngurusi umat. Walaupun para istri Rasulullah minta jatah diajari juga sama. Kalau jenengan menjadi istri resikonin duwe bojo ustadz yang niku waktunya banyak. Untung saya nggak terlalu ustadz, masih setengah-setengah ustadz, jadi waktu saya masih banyak untuk keluarga saya. Pun nanti ada lagi, waktunya sudah nanti disempurnakan sama Ustadz Zen. Saking kula akhiri ngapunten mbok menawi kata kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita diberikan Allah kesempatan untuk istiqomah, untuk mengaji, ta'allum. Dari taklim yang itu tambah ilmu. Nek roba itu mendidik belum tentu tambah ilmu, tapi berkaitan dengan berakhlak dan bersikap. Itu ada beda di sana. Itu harus kita bedakan. Beberapa hari ini memang kita bahas tentang yang tadi itu pemberian, di mana hadis Nabi jelas tidak halal bahasanya, la halal, meminta kembali apa yang sudah kita berikan. Itu bahasanya umum, kecuali pemberian orang tua kepada anak itu boleh diminta kembali walaupun anak harus gede, dengan pertimbangan tasyri', dengan pertimbangan syariat. Itu jelas bahasanya. Apa maneh pemberian kepada istri dicerai kok dijaluk maneh, wong liya lho ora oleh. Itu bahkan kemarin yang kita garis bawahi adalah persoalan bubuan yang hari ini melanda di mana-mana. Nek saya musim bubu padha sambat. Karena sing wingi mari bubu bahasane ngewahi hadiah diarep-arep maneh baliki. Bahasa kasarane nek gak cocok lho kadang-kadang mentolo dilokno. Iku kan padha karo ngewehi tapi dijaluk maneh. Nah itu hadis Nabi jelas tidak halal. Ya, itu dikuatkan dengan hadis itu. Bahkan di hadis yang ada dua itu, yang halal itu sahih, itu riwayat Bukhari Muslim. Ada hadis lagi yang hasan, saya lupa, panjang karena agak panjang. Oh ya, meminta kembali pemberian kepada orang lain, kata Nabi, iku padha karo diumpamakno anjing yang muntah kemudian muntahan dimakan lagi.
Wis anjing gitu wis najis, apa maneh muntahan kambing apa anjing yo najis maneh, kok malah dipangan maneh. Padha karo ngene diumpamakan Nabi seperti itu ketika kita meminta apa yang sudah kita berikan kepada orang lain dijaluk maneh. Ya, maka dikuatkan dengan hadis tadi, apalagi kepada seorang mantan istri yang sudah pernah kita keloni dalam bahasa Jawa ini seperti itu, lah kok dijaluk maneh. Itu saking hanya menguatkan di sana gitu ya. Kalau perwasalan dengan solihah jelas ayatnya, fasolihatu qonitatun. Siapa sih solihah itu? Adalah qonitah. Apa qonitah itu? Manut sak sembarangi. Bahasa Quran itu apa qonitah itu? Apa istilahnya ngono? Pasrah bongkoan. Jadi koridornya di sana. Bukan koridornya pandai dalam keilmuan atau syariat ini mengenai gak qonitah, gegeran. Soalnya udah pinter ya. Tapi nek qonitah insyaallah selesai. Lah, tapi di hadis lain laki-laki juga dikatakan rambut Rasulullah. Sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik khiyarukum min nisaikum. Baik-baiknya kamu kepada istri kamu. Jadi ini bahasa Arab lagi ke sana. Tarbiyah dengan taklim itu mereka membedakan. Kalau taklim itu transfer keilmuan, ada nilai tambah. Peta tarbiyah itu adalah mengarahkan, tidak harus kemudian tambah ilmu, belum tentu, tapi makin bedalah sikap tarbiyah sama taklim. Makanya sering saya bahas Ustaz Arifin itu kalau Pak Marsya kan biasanya ada perbedaan taklim sama tarbiyah itu. Nah, itu akan panjang itu kalau membedakan bahasa kan itu ada taklim, ada tarbiyah. Tarbiyah kan bagian daripada robban tadi, rububiyah itu. Pengasuhan, mendidikan atau pengarahan bisa ke sana. Tapi kalau taklim, ya hari ini kita taklim. Hari ini kita majelis taklim gitu loh. Artinya ya enggak lah Siti Aisyah ya bendina Kanjeng Nabi ngaji ning omahe. Lah sekarang tradisinya kan susah gitu loh. Sing akeh tradisine iku kan sumure moro. Lek mestine iku wong ngangsu iku nanggane sumure, duduk sumure sing moro. Nah, ketika sumure diparani, sumure iki ngetokno banyu ya otomatis ke sekitare sumur keduman. Di antaranya adalah ahlul baitnya gitu loh, keduman itu. Sekarang kan sering-seringnya apa ya kumang sumure sing moro. Mergo sumure iki saiki gak patek duwe dhuwit. Sing nyeluk sumur iku duwite akeh. Dadi sumure iku paling dudu ilmu, paling sumur iku dadine dhuwit. Akhire sing duwe ilmu ora mergo bayarane gede. Alhamdulillah Sarif di sini kita bayar luar biasa, yaitu bayarnya matur suwun, gak tahu tak kayak ya apa-apa. Jadi ini paling bukan itu. Saya hanya menyediakan tempat yang muka-muka aja barokah. Ayo nang kene ngono lho ya. Jadi sekali-sekali saya berharap itu Sarifin harus banyak satu kitab lagi yang dia baca di rumah. Dan kita harus sepakat juga mau datang ke sana. Nek anjene sampean sakno dengan Ustaz Arifin, cek gak dadi sumure sing moro, tapi kita sing ngangsu iki moro nanggone sumur. Tradisi itu yang sudah hilang. Ya, tradisi itu hilang. Ana wong ngangsu iku katen ndogok el banyu iku sumure dikongkon moro. Lha ngono kadang-kadang malah ora teko kok nang majelis. Ya Allah ya Rahman. Ngandalno nanggone medsos, nanggone YouTube dan sebagainya. Wis cukup aku jeneng ini udah pernah dibahas oleh Sarifin, bahkan di khutbah juga disampaikan gimana seperti itu. Ya siapa ya apa sangel lah wong. Gak iso gampang nang swarga kok. Mungkin dapat ilmu tapi mbu manfaat. Ya apa kurang wis ya. Mungkin itu yang bisa mungkin manfaat dan kita istiqomah untuk taklim, tambah ilmu, ngaji iku mang nimba mumpung sumure gelem moro ya.
nek umure gak gelem moro ya kita yang akan bisa kemudian bisa istiqomah. Al-Fatihah.